tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan anak bangsa dan pembentukan karakter yang kuat dari setiap peserta didik. Pembelajaran yang memperhatikan latar belakang sosial dan budaya siswa serta memberikan dukungan yang tepat waktu akan membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka, membentuk karakter yang lebih baik, berkembang secara kognitif, dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Lalu, bagaimana pembelajaran yang memperhatikan sosiokultural? Saya Erika Cahya Windiani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Membawakan topik bahasan yang akan saya sampaikan mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 SDN Pugogor 01, Kabupaten Sukoharjo. Vygotsky, sebagai pencetus teori sosiokultural, menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di mana mereka hidup. Menurut Vygotsky, belajar adalah proses sosial yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain, seperti teman sebaya, guru, dan orang tua. Lingkungan sosial dan budaya menyediakan konteks yang kaya untuk pembelajaran, di mana anak-anak belajar norma, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa pembelajaran harus memperhitungkan latar belakang sosiokultural siswa, termasuk bahasa, tradisi, dan praktik budaya. Pendidikan karakter berkaitan erat dengan teori sosiokultural Vygotsky karena pendidikan karakter menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika yang dipelajari dalam konteks sosial. Melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya, anak-anak belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan moral dan sosial anak-anak terjadi melalui dialog dan kolaborasi, yang memungkinkan mereka untuk memahami perspektif orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Scaffolding adalah konsep yang diperkenalkan oleh Vygotsky yang menggambarkan cara guru atau orang dewasa memberikan dukungan sementara kepada siswa dalam proses belajar. Dukungan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dan secara bertahap dikurangi saat siswa menjadi lebih mandiri. Scaffolding memungkinkan siswa untuk mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi daripada yang bisa mereka capai sendiri. Dalam praktiknya, scaffolding bisa berupa petunjuk, isyarat, penjelasan tambahan, atau contoh konkret yang membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. ZPD adalah konsep kunci dari teori Vygotsky yang merujuk pada jarak antara tingkat perkembangan aktual seorang anak, yang ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial, yang bisa dicapai dengan bantuan dan dukungan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Pembelajaran yang efektif terjadi dalam ZPD karena disinilah siswa menghadapi tantangan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan mereka. Guru yang memahami ZPD dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menantang tetapi masih dapat dicapai oleh siswa dengan bantuan yang tepat. Dalam penerapan pembelajaran, teori-teori Vygotsky ini memberikan dasar untuk strategi pengajaran yang efektif. Guru dapat menggunakan pendekatan sosiokultural dengan menciptakan lingkungan kelas yang kaya akan interaksi sosial dan beragam latar belakang budaya. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dengan mengajarkan nilai-nilai sosial melalui kerja kelompok dan diskusi kelas. Scaffolding dapat diterapkan dengan memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan tersebut saat siswa menjadi lebih mandiri. Guru juga perlu mengenali ZPD setiap siswa dan merancang tugas-tugas yang menantang tetapi masih dapat dicapai dengan bantuan. Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan efektif, memungkinkan siswa tidak hanya mencapai tujuan akademis tetapi juga berkembang secara sosial dan emosional dalam konteks budaya mereka. Pendekatan ini mendukung perkembangan holistik peserta didik, membantu mereka menjadi individu yang kompeten dan berkarakter dalam masyarakat.
dalam penerapan modul ajar kurikulum merdeka untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 4 SD Negeri Pugogor 01, intervensi yang berfokus pada scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development, ZPD, memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Pada awal pembelajaran, guru menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif dan menyapa siswa dengan kegiatan yang relevan, seperti menyanyikan lagu wajib nasional. Ini mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran. Siswa menyimak materi tentang norma dan adat istiadat melalui tayangan PowerPoint. Guru mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis dan pemahaman budaya siswa. Siswa dibagi dalam kelompok dan diarahkan untuk mencari narasumber untuk wawancara mengenai norma dan adat istiadat. Guru memberikan instruksi tentang cara melakukan wawancara dan mengisi lembar kerja peserta didik, LKPD. Siswa melakukan wawancara dengan warga sekolah. Guru memberikan bimbingan bergilir untuk memastikan siswa memahami tugas dan dapat mengisi LKPD dengan baik. Bimbingan ini adalah bentuk scaffolding, di mana guru memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah wawancara, siswa kembali ke kelas dan bekerja dalam kelompok untuk menyusun hasil wawancara. Mereka kemudian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Siswa mendengarkan dan mencatat hasil wawancara kelompok lain, mengumpulkan LKPD, dan menyampaikan kendala yang mereka hadapi. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan refleksi kegiatan. Guru mengamati sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa melalui berbagai metode asesmen, seperti observasi, tes tertulis, dan rubrik demonstrasi. Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai kompetensi, sedangkan remedial diberikan kepada siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Melalui penerapan scaffolding dalam ZPD, pembelajaran menjadi lebih efektif dan terarah. Guru memberikan bantuan yang sesuai, kemudian secara bertahap menguranginya saat siswa menjadi lebih mandiri. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang norma dan adat istiadat tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan berpikir kritis mereka. Dukungan ini memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya dalam lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendukung. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD. Dengan penerapan ZPD, peserta didik mampu memecahkan masalah yang diberikan. Selain itu, tercipta keharmonisan dalam kelas serta suasana. Kelas juga menjadi lebih menyenangkan dengan semakin kuatnya rasa kekeluargaan dan dorongan untuk saling membantu sesama. Tidak hanya itu, peserta didik juga akan belajar untuk menghargai dan berempati terhadap orang lain. Ketika rasa empati timbul, maka sikap gotong royong akan muncul secara alami. Pembelajaran yang dapat dipetik terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD, yaitu peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik melakukan pembelajaran di bawah bimbingan orang yang lebih dewasa. Hal ini merupakan wujud dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.